Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ayah bunda semua di seluruh Indonesia. Malam ini kita berjumpa lagi di Instagram Live, di IG Live kali ini. Dan hari ini, malam ini kita akan membahas tentang stimulasi kecerdasan bayi, yaitu di bawah 12 bulan. Sebuah panduan lengkap tentang baby massage dan baby gym atau senam bayi. Nah, jadi bagi ayah bunda yang ingin mengetahui lebih banyak tentang ayo gimana menstimulasi kecerdasan bayi, hari ini juga, malam ini juga kita akan membahasnya. Dan tamu kita kali ini adalah Kurniati, sarjana fisioterapi, eh, terapi senior di Yamed Batam Tiban. Dan coba saya akan undang apakah sudah bergabung bersama kita tamu kita kali ini. Oh ya, Bapak Ibu semuanya, jangan lupa malam ini nanti kita akan membahasnya. Dan Bapak Ibu semuanya bisa bertanya tentang bagaimana stimulasi kecerdasan pada bayi di segmen kedua nanti di jam 19.30. Oh ya, kita akan live dengan Yamed Batam Tiban ya. Oke, saya akan undang Yamed Batam Tiban. Oh, atau Kurnia Mbak Nianya. Mbak Nianya aja kali ya. Halo Mbak Nia. Halo Bapak, gimana kabarnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita Oke. malam ini akan bahas tentang bagaimana stimulasi kecerdasan pada bayi ya. Oh iya bener banget Pak, kita akan membahas tentang Ah, stimulasi kecerdasan bayi di bawah 0 sampai 12 mm-mm, bulan dengan panduan baby mm-mm. massage dan baby gym nih. Ya, oke. Berarti Oke, Mimi siap oke. ya membagi informasi buat ayah bunda semua di rumah. Oke, tentunya siap dong Bapak dengan segala upaya, dengan Oke, segala skill yang saya miliki. Mungkin ya, juga di sini kan kita sama-sama sharing ya, mm-mm, Bapak dan Ayah Bunda. mm-mm, betul. Benar. Ya, pengumuman juga buat ayah bunda semua yang akan ikut dalam Instagram Live kali ini. Aturan main untuk giveaway kali ini adalah standby dari awal sampai akhir dan Mm-mm. memberikan pertanyaan yang nantinya akan diseleksi sama panitia. Pertanyaan yang Oke. terbaik akan dipilih dan akan mendapatkan giveaway sebesar voucher Gojek sebesar Voucher. 50.000. Iya. Oh ya, benar Oke, sekali. eh Mm-mm. mungkin kita akan ngobrol-ngobrol nih ya, Mbak Nia ya, bahwa Iya. eh stimulus kecerdasan bayi ini buat ayah bunda, jangan lupa bahwa sebenarnya kalau kita membicarakan tentang stimulasi, persiapan kecerdasan pada manusia atau anak atau Mm-mm. bayi itu sebenarnya dipersiapkannya itu jauh-jauh hari. Jadi sebenarnya penyiapan itu Iya. dimulai dari sejak dalam kandungan, Oh, Mbak. benar, benar Bet banget. ya, Heeh. jadi diberikannya namanya stimulasi di 1.000 hari pertama Iya, bayi. atau disebut dengan golden period ya, Bay. Ya, dokter ya. Betul, betul. Mm-mm. Nah, kita mau membahasnya bersama Mbak Nia ini tentang Mm-mm. stimulasi yang kita bisa berikan. Jadi sebenarnya gini, yang akan kita berikan adalah namanya nutrisi. Yang pertama nutrisi dan yang kedua adalah stimulasi. Nah, Oke. nanti kita akan bahas bersama Mbak Nia stimulasi yang seperti apa yang akan harus kita siapkan pada bayi. Nah, Mbak Nia, kita masuk ke Iya, dokter. pertanyaan nih. Jadi mungkin Bapak Oke, Ibu semuanya silakan. penasaran gitu ya, penasaran Mm-mm. masa emas stimulasi kecerdasan bayi tadi dimulai sejak kapan sih gitu.
Oke, jadi gini, sebelum kita membahas tentang masa keemasan, golden period, Hmm, masa kritis gitu, kita sebenarnya harus tahu hmm, dulu nih dokter, bayi itu hmm. adalah bayi itu berkembang Ya, sedikit demi sedikit tentunya kan mencapai suatu iya betul, pendewasaan kayak gitu. betul. Masa tumbuh kembang bayi juga merupakan masa kritis serta masa keemasan. Yang dikatakan masa kritis itu apa Mm-mm, sih Bu Nia? Apa sih Nia kayak gitu kan? Masa kritis itu di mm-mm, mana bayi itu tuh mulai peka terhadap stimulasi yang diberikan oleh lingkungan, baik mm-mm, stimulasi fisik, sensori, stimulasi penglihatan, stimulasi mm-mm. auditori, kontak mata, respon Ya, lihat. Terus itu, nah yang kita ketahui juga masa tumbuh kembang anak ini tuh 0 sampai 12 bulan itu dikatakan golden period atau masa keemasan karena masa tersebut itu sangat cepat dokter, dan itu mm-mm, kita harus mendeteksi secara dini untuk tumbuh kembang anak kayak gitu. Jadi semakin dini mm-mm, kita untuk menstimulasi tumbuh kembang anak, maka semakin bagus pula ini peningkatan sistem motorik kasarnya, motorik halusnya kayak mm-mm. gitu, respon lihatnya, Betul. kontak matanya, auditorinya kayak gitu kan dokter. Nah, yang kita Ya, ketahui juga bahwasanya stimulasi itu merupakan rangsangan untuk memperkenalkan suatu stimulasi, suatu ajaran, pengetahuan baru, di mana pengetahuan baru ini yang akan meningkatkan sistem kognitif pada si bayi. Nah, karena kenapa? mm-mm. Semakin banyak sistem sensoris yang kita berikan, maka sinaps-sinaps yang ada di dalam otak tuh saling berhubungan. Nah, yang ini Betul. Dan akan akan berpengaruh mengakibatkan, ya, yang akan mengakibatkan ya, berkembang dan akan meningkatkan dia punya kognitif. Terus itu kayak bahasanya dia, kalau kecil mungkin dia ke motorik kasarnya dulu, motorik halusnya dulu, respon lihatnya dulu, kayak gitu mm-mm, dokter. Jadi mm-mm. Ya, perlu banget buat ayah dan bunda mm-mm, mendeteksi dini tumbuh kembangnya secara dini, karena di mm-mm, dalam kandungan juga sebenarnya bayi itu bukan bayi yang pasif tapi bayi yang aktif yang perlu yang namanya stimulasi yang berbentuk mm-mm. seperti apa kayak gitu kan. Banyak nih bapak dan ibu, stimulasi yang harus kita berikan dari bayi dalam kandungan sampai dia 0 sampai 12 bulan. Dalam kandungan contohnya nih, kita sering memberikan stimulasi diajak berbicara, kita kasih tepuk-tepuk, terus itu kita kasih stimulasi berbentuk nyanyian. Karena kenapa? Karena di situ juga bayi sudah memulai responnya dia, baik respon menghisapnya ya dokter ya. Nah, terus itu dia sudah Ya, bergerak, terus tuh mm-mm, memutar, terus tuh mencari posisi yang nyaman kayak gitu. Nah, pada saat dia awal awal keluar atau awal kehidupan, di situ dia sudah dibekalin kognisinya. Karena kenapa? Karena si ibu sudah mulai menstimulasi bayinya dari dalam kandungan kayak gitu, dokter. ya, oke. Membicarakan Oke, tadi, membicarakan tentang perbanyakan sinap gitu ya. iya, oke, Perlu di sharing ke ayah bunda di rumah nih bahwa heeh. setelah lahir tadi stimulasi apa saja sih yang kita perlu berikan kepada bayi. Nah, silakan Mania. Oke, jadi sini beberapa bentuk teknik stimulasi banyak banget ya dokter, dari Mm-mm, dia mulai lahir nih. Yang mm-mm, pertama adalah aproksimasi atau kita mm-mm, memberikan handling yang bagus, yang tepat pada bayi. Jadi mm, aproksimasi yang kita berikan pada bayi ini dapat menimbulkan refleks eh, yang pertama itu dapat menimbulkan refleks dia meningkatkan kekuatan ototnya, terus itu meningkatkan mm-mm, dia punya jangkauan geraknya, terus itu mm-mm, meningkatkan dia punya kontrol posturnya apabila mm-mm, dan kita juga harus ketahui nih dokter, bahwasanya orang tua juga harus mengetahui stul perkembangan motorik kasar pada bayi. Nah, jadi mm-mm, kuncinya itu dulu dokter. Jadi orang tua tuh harus mengetahui nih usia 1 sampai 1,5 bulan itu tuh stulnya harus apa tuh, seperti misalnya mengangkat kepala secara minimal. 1,5 sampai 4 bulan mm-mm, mungkin dia mengangkat kepala secara maksimal. Jadi handling yang kita berikan mm-mm, juga ini memegang bayi itu aproksimasi atau handlingnya harus benar supaya tidak terjadi yang namanya mm-mm, dislokasi, yang namanya kecelakaan ringan kayak gitu. Dan ini dapat meningkatkan dia punya kesiagaan diri seperti itu dokter. mm-mm. Nah, selanjutnya kita juga harus ketahui nih aproksimasi yang kita berikan ini kalau bisa tidak boleh
melarang anak untuk bergerak. Jadi kita memberikan handling yang emang benar, kayak di bagian Ya. otot-otot besar, di persendian Mm-mm. besar, kayak gitu. Jangan di persendian kecil gitu kan, nanti takutnya anaknya kena dislokasi atau resiko cederanya malah lebih tinggi kayak gitu. Nah selanjutnya Ya, atau tadi ya atau tadi akhirnya menyebabkan membatasi si bayi untuk bergerak ya. Oke, benar sekali dokter. Jadi kita Hmm. jangan pernah membatasi bayi untuk bergerak karena pada saat dia bergerak itu dia merespon dia Mm-mm. punya gerakan kayak gerakan mengambil barang, terus itu menjangkau Mm-mm. orang, terus itu Mm-mm. berkomunikasi karena sentuhan itu juga Iya. merupakan proses komunikasi sebenarnya antara bayi dengan Mm-mm. ibu atau bayi dengan ayah atau bayi dengan keluarganya kayak gitu. Selanjutnya Mm-mm. juga ada teknik stimulasi berbentuk tapping atau swapping gitu ya kan dokter. Kayak itu kayak memberikan suatu Mm. stimulasi yang fungsinya adalah Mm-mm. melancarkan dia punya peredaran darah, terus itu meningkatkan dia punya tonus otot, terus itu meningkatkan dia Mm-mm. punya kekuatan otot, lingkup gerak sendi dan lain sebagainya. Nah, ini sangat penting banget Ayah Bunda. Tolong dong stimulasi Mm-mm. dini anak untuk apa namanya supaya anak itu tidak terlambat tumbuh kembangnya seperti itu gitu dokter. Oke, boleh dipraktekkan nggak yang tadi yang approximation sama tapping? Jadi Oke, mungkin boleh ayah bunda semua banget. bisa bisa lihat tuh. Ini Ya, silakan persiapannya Mania. udah jauh-jauh hari nih. Oke. Nah, ini adalah seorang Itu namanya baby ya, siapa baby. namanya? Ini namanya Nana, Namanya baby siapa? dokter. Oke, Namanya Nana. baby Oke. Nana. Boleh, Ya. halo dokter gitu. Nah, aproksimasi itu adalah sebuah sentuhan atau handling yang dapat kita Mm-mm. ajarkan untuk membantu anak dalam meningkatkan pola geraknya. Seperti ketika anak mau berdiri nih contohnya. Nah, handlingnya itu tidak boleh di sini ya dokter ya, tapi handlingnya itu harus di Mm-mm. pelvic. Karena apa? Karena kita mengajarkan supaya dia punya postural itu agar tetap tegak, supaya dia punya neck agar tetap berdiri. Jadi kita kasih Mm-mm. aproksimasi atau handling itu di bagian di pelvicnya atau di bagian pinggangnya gitu. Karena Mm-mm. yang kita ketahui bahwasannya pelvic ini pusat mengontrol keseimbangan anak gitu ya kan dokter. Jadi biar nanti kalau anaknya jatuh Mm-mm. di situ kita siap siaga untuk menangkap anak tersebut kayak gitu. Nah, selanjutnya untuk swapping atau tapping itu seperti tepukan. Nah, tepukan seperti ini itu adalah memberikan stimulasi baik untuk refleks berbicaranya kalau di bagian otot-otot wajah, terus itu melemaskan Mm-mm. dia punya otot-otot wajah untuk dia berbicara, untuk dia tertawa, untuk dia tersenyum. Terus kalau di bagian sini, di bagian dada untuk membantu sirkulasi darahnya dia, membantu meningkatkan denyut jantungnya dia. Terus kalau di bagian perut untuk meningkatkan sistem pencernaan, membuang angin dan lain sebagainya. Itu kalau menurut saya itu sangat penting, hal sepele Mm-mm. tapi secara rutin dan terus-menerus ini akan jauh lebih bagus daripada anak yang tidak diberi stimulasi gitu, dokter. Oke, ya. Tadi Iya. kan ngomongin tentang tapping ya. Nanti pasti kan Mm-mm. berkaitan juga dengan pertanyaan banyak orang tua nih, bagaimana pijat bayi. Nah, jadi tadi kalau kalau tadi ngomongin tentang tapping, sebenarnya kan stimulasi yang berbeda lagi adalah si pijat ya, pijat pijat bayi. Yang banyak ditanyakan orang Mm-mm. tua nih, bagaimana sih Iya, sebenarnya benar. tahapan pijat bayi, terus ada banyak pertanyaan orang tua juga tentang kapan waktu memberikan pijat bayi yang terbaik ke bayi dan dimulai dari usia berapa sampai usia berapa. Nah, silakan dijelaskan nih, Mbak Nia. Oke, jadi sebenarnya pijat bayi ini adalah Hmm. terapi tertua banget. Kayaknya saya dulu waktu Mm-mm. kecil itu pernah dipijat deh sama ibu saya gitu kan. Kalau bahasa Iya. sekarangnya ya masas baby gitulah ya, biar keren-keren gitu ya Ah, dokter ya. Tapi kalau dulu namanya bilangnya pijat bayi gitu pijat kan, atau bayi, iya. eh, digabung sama baby gym atau orang dulu bilangnya Iya. digerak-gerakin deh biar cepet jalannya kayak gitu ya kan dokter. Iya. Nah, Atau yang sebenarnya terbaru hal sekarang ini adalah dicombine sama Spa Baby sekarang ini.
Oh, bener banget. Itu saya tuh juga banyak sih orang tua diamet itu anaknya yang Hmm, mengalami gangguan terlambat perkembangan pasti kita sarankan untuk ke baby spa kayak gitu hmm. kan. Nah, bedanya masas bayi yang kita kenalkan di sini adalah masas bayi dengan sentuhan emosi, perasaan, terus itu membangun Mm-mm. komunikasi yang baik dengan anak. Terus itu senam bayi yang kita ajarkan juga senam bayi yang mengajarkan pola gerak sesuai dengan tahap perkembangannya. Nah, untuk Oke. cara dan tahapan untuk mijat bayi nih sebelumnya dokter setiap anak itu masasnya itu berbeda-beda, Mm-mm. ada tingkat perbedaannya nih. Oke. Kalau untuk anak 0 sampai 1 bulan, Iya. pastikan Iya. mama, ayah, bunda tidak memasas di bagian umbilikusnya, di bagian Mm-mm. pusarnya ya bunda ya, diperhatikan terlebih dahulu itu. Terus itu sentuhan yang diberikan itu sentuhan yang sangat halus. Karena kenapa? Karena bayi yang 0 sampai 1 bulan ini sangat sensitif banget kulitnya kayak gitu kan, dia baru adaptasi juga Mm-mm. dengan sentuhan, adaptasi juga dengan suhu, adaptasi juga dengan sentuhan yang kita berikan. Nah, untuk bayi umur 1 sampai 3 bulan itu udah mulai tuh dokter di bagian perut Mm. boleh. Terus itu tekanannya ringan sampai ke sedang. Terus itu Mm-mm. durasinya agak dilamain dikit. Terus itu bayi dengan umur 3 bulan sampai 3 tahun tekanannya agak sedikit diberatin, namun tidak menyakitin bayi. Ingat ya, ayah bunda tidak menyakitin bayi. Selanjutnya sama durasinya agak dilamakan, kayak gitu. Nah, perhatikan nih, Oke, yang sebenarnya, Bunia, yang iya, dimaksud dengan iya. durasinya agak dilamain itu gimana? Yang dimaksud dengan Oh, durasinya agak durasinya. dilamain itu seperti Oke, apa? Hmm. oke. Durasi yang dilamakan nih kayak gini dokter. Jadi ketika anak 0 sampai 1 bulan mungkin durasinya hanya 5 sampai 10 menit aja. Terus itu umur Mm-mm. 3 bulan 1 bulan sampai 3 bulan itu durasinya agak dilamain 15 menit. Terus itu kalau 3 bulan sampai 3 tahun durasinya agak dilamain dikit jadi 30 menit kayak gitu. Jadi kan ini Oke. lebih meningkatkan dia punya kontrol emosi, meningkatkan dia punya kontak mata, respon Mm-mm. lihat, Betul. komunikasi kayak gitu ya kan dokter ya. Ya, oke. Gitu. Terus tahapannya seperti apa sih, Mbak Nia? Tahapan pada masas bayi nih, kapan masas bayi dimulai gitu ya dokter ya? Ya. Oke. Tahapannya itu yang pasti ayah dan bunda ketika kita masas pastikan tangan ayah dan bunda tuh bersih, hangat, tidak ada apa namanya cincin, kukunya tidak boleh panjang, soalnya nanti takut melukai kulit bayi Mm-mm. gitu. Ruangannya harus bersih, segar, sirkulasinya harus bagus, terus itu harus hangat juga, terus itu posisikan bayi senyaman mungkin, tepatnya rata, lembut, seperti itu. Nah, terus kalau bisa sebelum dimasas bayi itu dilepas pakaiannya bunda, jangan malu-malu untuk membuka nih baju si bayi. Soalnya kenapa? Karena semakin maksimal stimulasi yang kita berikan maka semakin bagus. Selanjutnya jangan lupa kita menggunakan baby oil untuk melancarkan proses pemijatan seperti itu. Kapan sih masas bayi ini dapat dimulai Bu Nia, Dokter Tri? Gitu kan? Saat bayi sesudah bangun tidur apabila ibu dan ayah ingin membuka hari yang baru atau sebelum bayi tidur gitu juga boleh. Terus sesudah dimasas pastikan dipakaikan baju yang hangat. Kalau enggak dimandiin dulu baru dipakaikan baju yang hangat seperti itu. Oke, dokter? Oke. Mm-mm. Prosesnya sekarang nih, proses mungkin ayah bunda penasaran nih, Oh, prosesnya, misalnya mijatnya seperti apa, yang dipakai yang mana, jarinya tuh. Kadang kadang jari-jarinya pertanyaan yang ayah bunda mana? tuh gini nih, pakai jempol ya? Oh bukan, pakai ini ya, pakai ini ya. Nah, jadi At- emang mungkin ngebayanginnya adalah kayak pijat-pijat kayak shiatsu kayak gitu. oh gitu, Teknik-teknik boleh yang banget Bun. teknik, jadi mungkin ayah bunda perlu diliatin tuh ini apa teknik handlingnya untuk si pas cara-cara memijatnya di bagian tangan, lengan dan seterusnya seperti apa. Silakan nih Mbak Nia. Oke, terima kasih dokter. Jadi beberapa saya udah pegang anak gitu kan ketika Mm-mm. saya mau masas bayi itu
pastikan posisikan bayi itu dalam keadaan nyaman. Terus tuh jalin komunikasi dulu ya dokter sebelum kita massage, kayak kita Betul. membangun Ya, chemistry dulu sama anak supaya anak itu tidak ya. nangis. Kita tanya dulu apa kabar Dedek Nana. Baik, hari ini kita massage ya supaya nanti kamu bisa cepet jalan, supaya kamu nanti bisa cepet bicara kayak gitu. Jadi jalin komunikasi yang baik dulu Iya. dokter. Terus Jangan itu dianggap boneka. pertama Karena seringkali oh, nanti bener banget. cuman dianggap barang mati gitu tuh. Benar, jadi kita harus jalin kontak mata juga, terus tuh Betul. respon lihatnya, Iya. auditorinya, kayak gitu. Maka wajib hukumnya kita itu wajib ngomong, jangan kita diem aja nih dokter Iya. ya. Nanti malah kita nggak ada respon komunikasi di situ kan. Oke, Mm-mm. jadi dimulai dengan menuangkan nih baby oil ke atas tangan kita nih ayah bunda. Nah seperti ini, jangan langsung di permukaan kulit ya ayah bunda. Soalnya kenapa? Kan kita nggak tahu nih kulit bayi sensitif atau Sensitif. enggak nih sama baby oil ya kan. Selanjutnya kita kasih usapan seperti ini supaya baby oil itu berubah suhu, supaya juga ketika kita tempelkan di kulit menyebabkan vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah sehingga aliran darahnya cepat gitu dokter. Nah ini nih ayah bunda salah satunya caranya kita mulai dari bagian wajah terlebih dahulu. Nah tujuannya adalah fungsinya untuk merelaksasikan otot-otot wajah, terus itu menstimulasi dia punya oromotornya dia, terus itu refleks bicaranya dia, refleks bayinya mengenyotnya dia, kayak gitu, menghisapnya. Dimulai dari bagian kening. Nah, dengan kedua ibu jari. Nah, seperti ini. Nah, dari kening atas ditarik ke samping telinga. Nah, seperti ini ayah bunda. Gerakannya sebanyak 7 sampai 9 kali. Gitu. Mm-mm. Satu. Nah, seperti ini Bunda di atas kening. Nah, kenapa sih Kak Nia harus sampai di telinga? Nah, ini supaya kita menstimulasi. Di sini kan ada saraf enfasialis ya. Nah, di situ Mm-mm. untuk penggerak otot-otot wajah supaya bisa tertawa, tersenyum, kayak gitu, bisa mencucu dan lain sebagainya, kayak gitu. Nah, jadi ketika kita massage, pastikan kita komunikasi. Terus itu udah di dahi, terus turun ke alis. Nah, di alis ini fungsinya adalah untuk mendapatkan kontak mata antara kita dengan si bayi, dokter. Gitu. Mm-mm. Oke, ini gerakannya sama sampai ke samping telinga juga. Iya. Nah, selanjutnya di bawah mata nih, di bawah mata nih, di sini bawah mata sini. Nah, tarik ke samping telinga juga. Gitu. Nah, sebanyak 7 sampai 9 kali. 9 Selanjutnya di kali. bagian atas mulut nih, bagus banget untuk dia punya refleks bicaranya. Nah, di sini tarik ke belakang telinga. Nah, sebanyak 7 sampai 9 kali juga dokter tentunya. Habis itu di Iya. dagu. Nah, di dagu tarik sampai ke atas samping telinga. Iya. Nah, gini. Jadi fungsinya sama sebenarnya adalah untuk melemaskan otot-otot wajah, terus Mm-mm. menginervasi saraf enfasialis, saraf untuk Mm-mm. tertawa, terus berbicara dan lain sebagainya. Lanjutnya kita turun ke bagian dada. Aduh, dedeknya nggak pakai baju nih dok. Maaf ya dok. Nah, di bagian dada nih, ayah bunda jangan lupa tetap tuangkan baby oil. Nah, terus posisikan nih di bagian sternum atau di ulu hati kalau kita bilangnya ya. Di ulu Mm-mm. hati, tarik Kalau keluar ayah bunda bahu. taunya ulu hati. Oh iya, oke di ulu hati seperti ini, tarik sampai keluar bahu. Nah, bersatu lagi, keluar bahu, bersatu lagi. Itu yaitu yang pertama ya Bunda. Yang kedua, buat seperti love, seperti ini menyilang ke samping, menyilang lagi ke samping. Jadi love, menyilang, menyilang. Nah, gini. Love, menyilang, menyilang. Nah, pastikan ketika ada di Mm-mm. persendian ini dikasih tekanan sedikit ya dokter ya. Oke, Mm-mm. selanjutnya yang ketiga turun ke bagian lengan. Nah, di bagian lengan ini gerakannya cukup tarik dari sendi bahu
turun ke jari-jari seperti ini. Nah, saling bergantian. Jadi tangan kanan, tangan kiri. Ini namanya perahan India. Kalau dalam kita bilangnya perahan India nih namanya nih dokter. Nah, seperti ini. Tapi ingat ya, bab ayah bunda, pastikan tekanannya hanya sesuai umur anak. Jangan dikasih, oke, makin ditekan makin kuat makin bagus, tidak. Takutnya melukai anak gitu kan. Jadi tekanan kalau bisa jangan terlalu berat kayak gitu. Di situ kita bisa ngerasain kok. Nah, gitu. Lanjutnya, nah gini, selanjutnya dari bawah naik ke atas lagi, namanya perahan Swedia. Nah, naik ke sini, naik lagi, dan 7 sampai 9 kali, terus gerakan melingkar seperti cincin. Nah, ini dilakukan sebanyak 7 sampai 9 kali. Lanjutnya adalah jari jemari anak diputar nih. Ayah bunda, seperti diputar kayak gini, kita diputar, diputar dengan 3 jari kita. Nah, diputar seperti ini, diputar satu-satu. Iya, sambil ditarik. Tujuannya adalah untuk kontraksi sama relaksasi ototnya supaya melancarkan sirkulasi darahnya tadi, juga meningkatkan dia punya lingkup supaya dia mengambil benda yang kecil, benda yang besar, kekuatannya ada mampu gitu, dokter. mengambil, mampu ngegenggam ya. Oke, ya benar sekali. Udah selanjutnya di bagian telapaknya lagi, di telapaknya naik ke atas nih. Nah, sama kita pakai jari ibu aja. Nah, jari ibu. Oke, lanjutnya di telapak tangan. Nah, gini. Oke, selanjutnya jangan lupa di shake gini. Nah, ini adalah tujuannya adalah memecah dia punya asam laktat. Jadi ketika anak sering digendong atau sering gerak gitu kan takutnya asam laktat capek gitu kan memecahnya dia. Jadi dia jadi relaksasi lagi. Jadi dia lebih nyaman kayak gitu, dokter. Sama di tangan kanan dan tangan kiri sama kayak gitu yang digerakannya. Sebelahnya sama. Selanjutnya ke bagian perut. Nah, ke bagian perut fungsinya adalah untuk melancarkan dia punya sistem pencernaan. Nah, sama bayi kan suka pupnya kurang maksimal ya dokter ya. Jadi juga kadang ada sembelit, kadang ada angin, kayak gitu kan. Nah, salah satu masas bayi tujuannya adalah itu ayah bunda. Jadi posisikan 3 jari tangan seperti ini, bawa ke dari bawah ulu hati. Nah, gerakannya seperti ini, mengayun, kayak mengayun sepeda gini. Nah, gini. Nah, ini 7 sampai 9 kali juga dilakukan. Selanjutnya gerakan seperti bulan dan matahari. Ini gerakannya ini seperti melingkar gini ya. Tapi harus searah jarum jam, tidak boleh kebalik tuh ayah bunda, soalnya di situ ada sistem pencernaan. Ketika kita balik nanti keluarnya bukan ke bagian pembuangan, tapi dia balik ke usus buntu kalau di sini. Jadi kita harus ke sini. Jadi kalau bagian sini adalah tempat pembuangan akhir. Jadi gitu harus searah jarum jam. Gitu ya dokter ya. Oke, putar searah jarum jam. Nah, seperti ini sebanyak 7 sampai 9 kali. Nah, selanjutnya gerakannya adalah seperti menggelitik gini. Tekan, ingat tekanannya jangan terlalu banyak. Nih, supaya mengeluarkan gelembung-gelembung udara yang ada di bayi. Tetap ujungnya adalah bagian kiri bayi. Nah, nih tujuannya adalah untuk membuang gelembung-gelembung angin. Nah, kita gerakan seperti ini. Nah, itu sebanyak 7 sampai 9 kali juga. Nah, selanjutnya adalah gerakan I love you. Nah, di sini ini adalah untuk melancarkan dia punya buang air besar. L-nya terbalik ya. L-nya terbalik, U-nya terbalik juga ya, Bunda. Nah, jadi I love
view seperti ini. Nah, gerakannya itu. Nah, untuk bagian kaki sama saja seperti gerakan di tangan, cukup diulangi lagi dan ditambahkan gerakan-gerakan yang dapat menyamankan bayi seperti gerakan menggayung sepeda, terus tuh naik atas, naik Mhm. bawah, terus itu ditekuk bayinya kayak gini. Nah, ketika handling kita benar, jangan takut bayi akan cedera, tidak kayak gitu. Selanjutnya area punggung ya dokter. Mhm, Nah, mhm. area punggung ini posisikan bayi dalam keadaan tengkurap seperti ini. Mhm, ya. Posisi jalan nafas jangan sampai tertutup bantal, selimut gitu ya. Nanti takutnya bayinya gagal nafas gitu. Posisinya boleh kita pangku di bawah kaki kita atau kita pangku seperti ini tidak apa-apa. Kayak ibu Nia seperti ini tidak apa-apa. Dimulai dari gerakan 3 jari dari leher sampai ke koksigel atau ke pantat nih, ke pantat. Nah, tujuannya adalah untuk menstimulasi postural, otot-otot postural, otot-otot penegak dia supaya dia berdirinya kokoh, nggak lordosis, nggak kiposis, seperti itu dokter. Nah, itu Mhm. juga melancarkan peredaran darah dari otak menuju ke sumsum tulang belakang gitu. Nah, Ya. ini sama 3 jari juga ya Bunda. Nah, selanjutnya gerakannya zigzag seperti ini. Nah, zigzag seperti ini, naik lagi ke bawah, ke atas, naik lagi ke atas, ke bawah. Nah, ini sebanyak 7 sampai 9 kali Lain juga nih kali. Bunda. Selanjutnya ini gerakannya seperti mencubit tapi tidak mencubit, kayak berjalan gini loh, kayak gini loh Ayah Bunda. Nah, kayak gini. Jadi ini menstimulasi dia punya otot-otot punggung. Nah, itu juga 7 sampai 9 kali gitu. Nah, untuk apa? Untuk baby massage mungkin gerakannya seperti itu, dokter. Memang agak sedikit Iya, banyak, namun ada panduannya kok di IG dokter ya. Kalau nggak salah ada iya panduan massage betul. bayi di sana Ada. ya. Heeh. Ya, Mm-mm. jadi bagi ayah bunda yang mau tahu lebih detailnya untuk yang gambar, bentuk gambar itu ada di Mm-mm. Instagram saya. Nanti tinggal klik ke Mm-mm. bawah untuk lihat Mm-mm. tahapan-tahapan tadi dalam bentuk gambar. Nah, kalau mau Oke, bentuk benar. tadi gerakannya tinggal nanti ditonton kembali ini IG live-nya. Iya, Gitu ya. benar sekali. Iya. Oke, mengingatkan ayah bunda, ini sudah kita masuk ke segmen kedua. Segmen kedua ini adalah kita Mm. menjawab pertanyaan dan eh, kita akan masuk ke jawab pertanyaan-pertanyaan nih Mbak Nia nih. Kita akan cek ke Oke. atas ya. Nah, bagi ayah Oke. bunda yang mau bertanya, silahkan tulis di chatboard. Silahkan dituliskan di chatboard untuk kita jawab. Ini Oke. banyak yang menyapa nih, ternyata Mbak Nia banyak penggemarnya nih. Ini kalau Terima dari kasih, atas nih banyak Dokter. banget. Banyak yang menyapa loh. Hmm. Nih beneran nih Iya, ya. halo semuanya. Nih. Jadi kalau dari atas tadi sudah dari tadi tadi awal itu sudah banyak yang menyapa. Eh, Mm-mm. nah, langsung ke pertanyaannya aja ya. Nih, dari Koresta Kurniawan, pertanyaannya adalah bagaimana cara menstimulasi agar tumbuh kembang bayi menjadi optimal. Tadi sudah dijelasin, jadi kita tidak perlu jawab. Nah, yang pertanyaan nih dari Bunda Agnes 1185A1 itu keren Bunia. Terima kasih, Mami. Terus dari Rian Umar 9109 Cianjur hadir. Oh, ini ada pertanyaan lagi Mm-mm. dari Koresta Kurniawan. Benarkah bahwa berjalan dan berbicara tidak bisa berjalan secara bersamaan? Terkadang kan ada anak yang dia berjalan dahulu dan bicaranya terlambat. Begitu pula sebaliknya. Sebenarnya konsepnya bukan begitu nih Pak Kurniawan. Jadi konsepnya adalah perkembangan bicara itu punya milestone sendiri, perkembangan berjalan itu punya milestone sendiri ya Bunia ya. Iya, benar, benar Jadi sekali. punya Heeh. punya tahapan-tahapannya. Jadi kalau mau tahu tahapannya tinggal lihat di Instagram saya. Kalau krusialnya nih ya, jadi kalau kayak titik-titik poinnya itu adalah kalau untuk berbicara itu 2 bulan babbling, 6 bulan laling, Mm-mm. 10 Iya, bulan ekolalia, dua ekolalia. belas bulan satu kata ya. Nah kalau untuk dia Mm-mm. berjalan tuh punya maksud sendiri lagi.
6 bulan Iya, duduk, benar. 8 bulan merangkak, 10-11 bulan berdiri, terus Iya, benar. 12 bulan berjalan dan seterusnya. Itu sebenarnya tidak ada Mm-mm. hubungannya antara apakah jalan dulu ataukah berbicara dulu. Ini pertanyaan berikutnya nih, Iya. yang dari ini ada juga yang menyapa dari Instagram Jupri 4229. Assalamualaikum Pak Dokter Bunia. Waalaikumsalam. Terus ini ada pertanyaan lagi. Oh, ini dari Ilsa Caroline. Ini pertanyaan ini Mbak Nia nih. Jarum jam dari posisi bayi atau posisi kita ya yang memijitnya, Kak? Mbak Nia, nih ada pertanyaan Iya, iya, dokter. dari Ilsa Caroline. Pertanyaannya adalah Mm-mm. jarum jam itu tadi yang dimaksud dengan jarum jam tadi, Oh, iya, heeh. waktu di perut Bung ya, waktu di perut tadi ya. Heeh. Mm-mm. Jarum jam itu dari posisi bayi atau posisi kita yang memijitnya, Dari Kak? oke, dari posisi ini, dari posisi kita yang dari posisi bayinya ini ya dokter. Jadi searah jarum jam tuh kan seperti ini ya, tek 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 dari kanan menuju ke kiri itu kalau jarum jam ya berputarnya. Nah, jadi Dari dari kiri ke kanan. posisi iya, dari kiri ke kanan. Jadi dari posisi si Mm-mm. apa namanya, si bayinya itu kita ngarahnya kayak gini. Mm-mm. Ini misalnya bayinya tidur nih, tidur. Nah, tidur seperti ini ya, tidur. Nah, searah jarum jamnya Mm-mm. diputar dari dia punya tangan sebelah kanan, putar ke tangan Ke tangan kiri. dari tangan kirinya kita, putar ke tangan Kirinya kanannya ke kita. kanan. Iya, Ya, benar. Dari ya kalau dari betul, kitanya nih ya. dokter, kalau dari kitanya itu Ya, kalau dari tangan kirinya kita putar ke kiri, tangan kanannya iya, kita. Iya, seperti itu. ya betul. Pokoknya intinya itu di pusat dia punya apa namanya, pembuangan. Pusat pembuangan kan di area sebelah ini ya, sebelah kirinya. Oke, Sebelah kirinya, ya, oke. gitu. Jadi, Ya, pokoknya buat Ibu Caroline tadi, ingat nih, kan kalau di Instagram ini kan dia ini sistem kameranya kan kebalik ya. Jadi mm-mm. jangan lihat visualisasi kita nih karena kemungkinan akan terbalik Iya, posisinya. Yang jelas adalah dari kirinya si tangan kita ke arah kanan tangannya kita. Oh ya, benar banget dokter. Ya, Benar, dari oke. kirinya kita ke Ya, kanannya kita. Oke, benar seperti ya, itu, oke. Mami. Lanjut ke pertanyaan. Ya, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya dari Ibu Adik Mm-mm. Mary. Oh, mantap Mm-mm. Bu Nia, selalu suka kalau dengar Bu Nia ngomong. Oh, ini dikasih komentar saya pakai Oh, pertanyaan. oke, Mama. Terima Ini kasih. eh, ini penggemar Bu Nia nih, Bu Ade, Bu Ade Mary. Aduh. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ibu Agnes 1185A1. Pijit yang dilakukan Bu Nia ini bisa nggak dilakukan ke anak yang sudah besar lebih dari 5 tahun? Oke, baik ya Mama, Bunda. Sebenarnya kalau untuk tema pada malam hari ini adalah untuk meningkatkan dia punya stimulasi yang bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan anak. Namun hal tersebut boleh Mm-mm. nggak dilakukan sama anak usia 3 sampai 5 tahun? Tentunya boleh banget gitu. Boleh Tujuannya nanti banget. boleh banget. Tujuannya untuk apa? Mm-mm. Untuk dia misalnya kan kecapean, ketika kecapean terus kita kasih massage, ini membantu untuk dia punya yang namanya relaksasi, terus itu Ya, melemaskan dia punya otot kayak gitu, membantu ya, dia buat tidur. Apabila ini ya. dilakukan untuk anak-anak dengan gangguan tidur, ini bagus banget. Contohnya nih, anak-anak suka tidur nih jam 11 malam gitu, tapi setiap mau tidur kita massage dulu. Nah, ini otomatis nih tidurnya lelap nih ayah dan bunda, pasti deh. Benar banget. Ya, dan tadi pada kasus-kasus yang tadi Mbak Nia jelasin bahwa tapping tadi berguna juga untuk asam laktat jadi berkurang. Jadi Iya, kecapean-kecapeannya tadi benar. bisa akan berkurang. Dan itu pada kasus-kasus anak dengan autisme
bahkan Mm-mm. akan mengurangi resiko tantrum. Jadi Benar banget. anak-anak yang tantrum yang diberikan masas itu akan justru akan dari banyak penelitian itu akan menurun dan Mm-mm. bahkan akan mematangkan kematangan emosi mereka karena di dalam masas itu kan ada komunikasi. Tentunya dengan tekanan yang berbeda ya Mbak Nia ya. Jadi kalau misalnya Iya, tadi tentunya. pada bayi kan tekanannya ringan. Pada Heeh. kasus yang lebih besar berarti tekanannya akan lebih menyesuaikan pada si Heeh. ototnya Oke, si ototnya. anak Heeh. tadi. Iya, tergantung juga nih, misalnya anaknya dengan porsi badan yang Mm-mm, gendut sama mm-mm. porsi badan yang kurus, pasti otomatis punya Beda. volume Ya, otot beda-beda ya kan. Jadi semakin betul. tebal, semakin ada volume ototnya, maka kita tidak apa-apa memberi tekanan yang agak sedikit keberat gitu. Tapi dengan anak yang mempunyai volume otot yang lebih kecil, ya tentunya kita bisa memberi fiksasi atau memberi sentuhan yang sebenarnya kita bisa dapat feel-nya, dapat kita Mm-mm, rasakan gitu kan, tekanannya itu masuk ke jaringan atau tidak, tentunya gitu ya betul. dokter ya. Ya. Mm-mm. Oke, lanjut ke berikutnya dari Eli underscore Kitsazia. Mm-mm. Ini pernyataan mantul penjelasannya Bu Nia. Oke, terima kasih Mama ya Bunda. Oke, lanjut lagi ke Instagram Widya Rinda. Mau tanya Pak, pengaruh nggak pijet bayi ke anak yang suka memukul? Kenapa anak suka memukul ya, Dok? Nah, Mm-mm. mungkin saya jawab dulu yang pertanyaan suka memukul. Jadi gini, pada beberapa anak yang mengalami gangguan, jadi gini, kita mesti lihat nih, kasus memukulnya itu, memukul yang dia itu bentuk sebuah agresivitas anak atau bentuk Mm-mm. karena namanya gangguan sensory processing disorder. Jadi Mm-mm, si anak itu benar. tidak bisa mengontrol impulsnya dia. Jadi akhirnya gerakan-gerakan tangannya itu tidak beraturan, termasuk kecenderungan ya tidak disengaja oleh anak bahwa Mm-mm. dia akhirnya akan bentuknya itu unkoordinasi dalam bentuk bumping atau memukul atau kicking dan Mm-mm. seterusnya. Benar Nah, banget. pada kasus-kasus seperti itu bentuknya adalah latihan dari mulai sensori dasar. Dan sensori Iya, dasar bagus. itu nanti ada 3 sensori dasar, sensori primer tuh. Yang pertama adalah taktil atau raba, yang kedua Ya, adalah proprioseptif, itu proprioceptif. bentuknya adalah otot sama sendi, dan yang ketiga adalah namanya Mm. vestibular. Nah, Mm. bentuk sensori yang pertama tadi adalah raba. Raba itu salah satunya adalah pijat bayi ini. Atau kalau Mm-mm, pada kasus benar. anak yang sudah tadi sudah usia di atas 3 tahun, itu bentuknya adalah massage kit namanya, atau bentuknya adalah pijat pada anak gitu. Nah, Mm-mm, benar. bentuk pijat pada anak itu termasuk memberikan stimulasi tekanan pressing. Jadi nanti pressing. Jadi ada nanti bedanya pijat bayi pada sama pijat anak atau kit massage tadi itu bedanya adanya tekanan tadi atau pressing. Jadi kalau di pijat kit massage itu ada pressing. Jadi itu yang akan ngebantu pada kasus anak yang suka memukul. Nah, jadi pertanyaannya ke Iya, Mbak Nia nih yang benar. tadi yang ditanyain. Pengaruh nggak pijet bayi ke anak yang suka memukul? Maka silahkan dijelaskan. Dan mungkin tekniknya kali ya Mbak Nia ya. Jelaskan pada pijat kita tadi itu. Bedanya apa? Monggo. Mm, benar banget dokter. Iya. Ya, silakan dijelaskan bedanya pijat masas bayi sama pijat pada anak. Tekanannya atau itunya tadi tuh. Silakan Mbak Nia. Ulang Pak Dokter, apa tadi sinyalnya putus-putus? Oke. Jadi pertanyaannya Bu Widya Rinda ini adalah mau tanya pengaruh nggak pijat bayi ke anak yang suka memukul. Nah, jadi Oke. ini kan kemungkinan anaknya sudah di atas 3 tahun, sudah masuk menuju ke usia 3 tahun kemungkinannya. Oke, Jadi jadi bentuk-bentuk pijat kalau pada anaknya.
Oke, jadi misalnya nih anaknya kalau dia suka mukul kepala atau dalam keadaan Mm-mm, minta sesuatu terus itu nggak dikasih, itu kan berarti anak itu punya mm-mm. yang masalahnya namanya gangguan kontrol kontrol gerak di situ ya kan dokter. Emosi, Jadi kontrol sangat gerak. gangguan kontrol gerak, gangguan emosi perilaku seperti itu. Atau yang dalam Mm-mm, mm-mm. kita sebut anak itu tantrum yang jelek kayak gitu ya kan dokter, dia suka Iya, mukul-mukul terus betul. tuh jedokin kepalanya. Nah, di sini stimulasi massage juga bagus diberikan pada anak dengan gangguan emosi. Gerakannya seperti apa sih nih Kak Nia gitu? Gerakannya banyak banget yang kita bisa berikan. Itu salah satunya tetap Mm-mm, ya misalnya ke area tangan kayak gitu ya dokter ya, ke area tangan kita pastikan bahwasannya tekanan yang kita berikan itu tidak melebihi kapasitas dari otot si anak tersebut. Nah, jadi pada saat kita masak pun kita juga bisa mengontrol emosinya gitu. Jadi ketika mm-mm. anak tantrum atau dalam keadaan jelek dia mukul-mukul gini, posisikan kita kita pegang, kita alihkan ke gerakan yang lain. Contohnya adalah dengan memasas kayak gitu. Jadi anak itu lupa bahwasannya aku harus mukul gini kan. Itu tuh salah satunya itu cara masasnya sama mama, yaitu dengan tarik dari proksimal sampai distal, tarik dari bagian atas sampai ke bagian bawah. Nah, jangan lupa ajak komunikasi anak. Adek mau apa? Kalau mau minta sama mama, yang baik dulu, tangannya gimana, kayak gitu. Jadi kita di situ kita juga mengontrol dia punya emosi, di situ juga kita melatih dia kontak mata, kita ajak komunikasi dengan sentuhan pun di sini juga dapat merelaksasikan dia punya bisa menurunkan dia punya hipernya dia, impulsifnya dia kayak gitu dokter. Jadi penting banget sebenarnya. Oke, Jadi ketika anak tantrum itu harus dialihkan gitu. iya, betul. Replacement namanya ya. Iya, Oke, replacement bagus banget gitu. pertanyaan berikutnya nih. Oh, ini ada banyak Mm-mm. menyapa nih dari Fahmi Hariansyah. Salam kenal dari Mhm. Depok. Oke. Nih tadi dari Ibu Karol Ilsa Ilsa Karolin tadi, terima kasih Pak Gun dan Bunia. Iya, Mami. Eh, ini ada dari Buken Shop Batam, mantul Bunia. Terima kasih. Oke, dari pertanyaan dari Instagram Ulfa Hadira Kaila. Mau tanya Ibu Oke. Nia, massage itu bisa untuk usia berapa ya? Terima kasih. Oke, tadi kita juga sudah jelaskan sebenarnya massage di orang dewasa pun juga boleh, tapi di sini lihat tujuannya dan fungsinya ya Ayah Bunda. Jadi ketika massage itu diberikan pada bayi di bawah 0 sampai 12 bulan, itu tujuannya adalah untuk meningkatkan Mm-mm, dia punya sistem motorik kasar, sistem motorik halus, mm-mm, kontak mata, respon lihat. Namun ketika anak umur mm-mm, 3 tahun 3 tahun sampai 7 tahun kembali lagi ke fungsinya, tujuannya adalah untuk apa? Mungkin kita melatih dia punya komunikasi dua arah, melatih dia punya kontak mata, melatih dia agar tidurnya nyenyak, terus itu relaksasi, terus itu membantu agar tumbuh kembangnya lebih optimal kayak gitu. Terus juga sebenarnya masas itu juga bisa dilakukan kepada atlet, kepada orang dewasa, tergantung lagi kembali ke kebutuhannya. Misalnya kalau bagi atlet ini tujuannya adalah untuk relaksasi, terus itu untuk memecahkan dia punya asam laktat yang berlebihan, untuk mencegah kram itu juga bisa gitu. Jadi sebenarnya massage itu bisa diberikan kepada siapa saja, cuman kembali lagi ke kebutuhannya dan tujuannya kayak gitu, dokter. betul, ya. Dan bahkan pada beberapa kasus itu bisa digunakan untuk bertujuan misalnya meningkatkan nafsu makan, untuk Uh-uh. menstimulasi bicaranya dan seterusnya gitu Iya, ya, Mania ya. iya betul, Oke, lanjut lagi. dokter. Lanjut lagi, ini ada dari Oke, Astriani dot Pangulo. Mantap Bunia, sukses terus ya. amin. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Adak Neri nih. Tanya Bunia, apakah ada Oke, pengaruh oke. signifikan jika metode pengurutan salah atau tidak sesuai dengan tahapan-tahapan pertamanya?
Jadi pertanyaannya mungkin gini kali ya, saya singkat bahwa ngaruh nggak sih kalau pijitnya salah gitu? Tika suka diurut-urut, tapi hanya di Hmm. bagian tertentu saja. Jadi ini menanyakan kasusnya Tika nih, bahwa Tika ini suka dipijit tapi maunya di daerah tertentu Di doang. Nah, bagian kaki, kalau kaki dong gitu ya. betul, Iya, betul kan? Kalau betul. Tika kan suka ini ya, suka kalau dipijit ke daerah apalagi di daerah muka udah mulai panik nih gitu. Iya, benar gitu. Sebenarnya, Nah, mah kita pertanyaannya sebenarnya. pertanyaan Bu Ade tadi tuh bahwa ngaruh nggak sih kalau misalnya salah pijitnya gitu? Oke, jadi mah semakin kan kita kembali lagi ke topik, semakin Mm-mm. rutin stimulasi yang kita berikan dan teratur, maka semakin bagus untuk dia punya kontrol, semakin bagus dia Mm-mm. punya koordinasi gerak, semakin Ya, bagus dia punya kekuatan otot, fleksibilitas, terus lingkup gerak sendinya. Nah, dilihat dari kasusnya Tika, nih karena saya juga pegang Tika nih, dia memang iya, di sini si betul. Tika tuh maunya cuman dimasas di area kaki saja. Itu pengaruh nggak? Jelas Heeh. pengaruh. Pengaruhnya apa untuk kakinya? Mungkin pengaruh untuk kakinya dia lebih ke meningkatkan kekuatan pada saat dia berdiri, terus itu meningkatkan dia punya jangkauan gerak, itu meningkatkan dia punya sirkulasi. Namun mah alangkah baiknya apabila setiap tools dari masas bayi itu masas itu dilakukan secara utuh. Karena apa? Karena itu dapat melancarkan semua peredaran yang ada di dalam tubuh kita kayak gitu, mempengaruhi juga metabolisme yang ada di tubuh kita. Sayang banget dong mah misalnya gitu kan kita masasnya cuman di area kaki aja, sedangkan tangan, wajah yang butuh stimulasi ini nggak dapet gitu kan. Yang kita Iya, ketahui bahwasanya kan Tika tuh butuh banget mah distimulasi untuk tangannya, butuh banget tuh dia punya refleks bicara, untuk dia bisa berkomunikasi yang baik iya, kayak gitu. Sedangkan kita ketahui bahwasannya si Tika tuh memang lemah banget nih untuk upper extremity nih, untuk anggota gerak bagian atas tuh contohnya atas. Tika nggak kuat tuh mengangkat benda yang berat, terus itu kontrol geraknya juga Mm-mm. masih agak sedikit kurang bagus kayak gitu mah, itu sangat bagus Iya, banget. Si Tika mengurutnya itu uh, pas pada bagian muka, pada bagian tangan, pada bagian perut, kaki, secara keseluruhan. Karena apa? Karena sebenarnya Tika itu butuh gitu. Ayah bunda iya. gitu. Apalagi dengan kondisi iya, apalagi dengan kondisi Tika yang seperti itu ya Mbak Nia ya, bahwa Benar banget. suka kalau udah masuk ke sini nih panik nih kalau kita sudah megang. Udah panik duluan kayak gitu kan. Jadi Udah panik kita duluan. harus kita kita Ya, harus yang jadi lebih nanti mengenalkan kayak mm, gitu. betul. Jadi buat Bu Adik Neri, nanti praktekin nih ya dari mulai tadi tuh tahapannya dari muka, dari mulai dada, dari Dada, tangan, perut, tangan, ke perut, kaki, sampai punggung tadi sampai tuh. ke Jadi punggung, bener ya, banget. lakukan rutin, itu akan membantu sekali. Iya, Nanti itu akan membantu. gerakan Tika akan lebih terkontrol dan terkoordinasi, dan yang paling penting adalah kecemasannya Tika akan menurun jauh gitu, karena Oke, panik banget kalau sudah. Mbak. Iya, ini kita di situ kan juga Oke, bisa ngontrol emosi juga dokter ya. Di situ kita bisa betul, ngontrol betul. emosi, komunikasi, kontak matanya gitu. Juga bisa Iya, mengaktifkan dia punya sensornya yang masih lemah kayak gitu. iya, betul. Itu ya Mm-mm. Bu Anik Neri ya. Oke, ini Iya. ada pengumuman dari panitia untuk pemenang giveaway kali ini akan diumumkan oleh panitia. Silahkan. Selamat pada pemegang akun Widya Rinda. Windy. Oke, Oke. pemenang giveaway kali ini adalah pemilik akun Widya Rinda. Jadi nanti silakan Widya Rinda, pemilik Instagram Widya Rinda, memberikan message, direct message atau DM ke Yamet titik Titip tibat Tiban, titip tiban Batam. titik Batam titik tiban. Ya, Jadi Met. nanti pemilik akun Widya Rinda silahkan silahkan
DM ke Instagram Yamet.tiban.bata. Titik Batam, benar. Ya, oke. Itu disertakan nama, alamat, dan nomor handphone yang ada fasilitas Gojeknya. Oke, Gitu. selamat Ibu Eh, Winda. Oke, pertanyaan berikutnya nih, Mbak Nia. Assalamualaikum. Oke, Punten Bu Waalaikumsalam. Nia, mau nanya, itu gerakan Mm-mm. apa sama dengan gerakan-gerakan movement based learning? Jadi, pertanyaannya Bu Winah underscore Asri adalah, apakah gerakan-gerakan tadi sama dengan gerakan-gerakan movement based learning? Bagaimana mengkoordinasikan anak yang sedang tantrum biar kita bisa lakukan pijat ini? Silakan. Oke, baik Ibu. Tadi sudah saya jelaskan tahap untuk masa masa untuk bayi di bawah 0 sampai 12 bulan. Nah, itu sama aja untuk gerakan movement tadi adalah gerakan movement itu kan artinya bergerak kayak gitu. Tujuannya adalah untuk bergerak. Nah, dan selanjutnya bagaimana sih cara mengontrol tantrum pada si bayi atau tantrum pada anak kayak gitu kan. Caranya yang pertama yang pertama kita harus ignoring dulu ya dokter ya. Jadi kita tidak melihat anak ketika tantrum tapi kita tetap dalam pengawasan anak. Selanjutnya kita memastikan ketika anak dalam keadaan jelek atau membenturkan kepalanya di tembok atau membenturkan kepalanya di lantai, pastikan kita menjadi polite, menjadi pengaman itu supaya dia tidak terbentur. Seperti kita menampiaskan tangan kita ke belakang, habis itu bisa dia tepuk kepala, kita tahan tepuk kepalanya, habis itu jangan pernah mengiyakan sesuatu ketika anak tantrum. Jadi ketika anak atau nangis itu cuk itu tidak boleh sama sekali ya ayah bunda, soalnya nanti itu akan direcord sama anak itu. Oke, aku ketika tantrum ketika minta sesuatu aku nangis aja atau aku mukul-mukul kepala, pasti mama langsung peluk, pasti mama langsung kasih. Nah, itu tidak boleh. Jadi tidak boleh mengiyakan sesuatu ketika anak lagi jelek. Selanjutnya adalah kita memberikan komunikasi yang baik sama anak. Ayo, adek mau apa? Kalau mau sesuatu, minta dulu sama bunda. Mau apa? Mau susu? Tangannya gimana? Atau kita kenalkan, nih mau susu atau mau pena, kayak gitu. Kita kenalkan benda yang mau diminta dia. Posisikan pada saat hal tersebut anak sudah dalam keadaan diam, peluk anak, terus itu kasih dia kasih sayang, terus tuh ajak komunikasi yang baik gitu mah. Jadi ketika anak tantrum, jangan langsung iyain, itu pentingnya jangan langsung iyain, terus tuh jangan respon sama anak yang jelek, terus itu jangan memberikan sesuatu dalam keadaan anak itu buruk gitu ya dokter ya, karena itu dapat menjadi pola dari anak tersebut gitu. Ya, oke. Buat Ibu Wina underscore Asri, sebenarnya kalau kita ngomongin tentang stimulasi sensomotor, itu memang background teorinya hampir sama. Jadi, background teori yang digunakan di movement based learning itu ya hampir sama seperti yang ada di sensomotor. Jadi, memang gerakan-gerakan itu adalah berupa gerakan yang akan melakukan persilangan, melakukan tadi itu ya perbatasan antara si midline sama lateral kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau ngomongin tentang pertanyaan Bu Wina Asri tadi, apakah sama? Iya, benar banget dokter. Dan tujuannya dengan gerakan sebenarnya sama, cuman agak sedikit ada perbedaan di gerakan aja sebenarnya gitu. Lebih ke gitu. Banyak jadi, juga memang, nih gerakannya di senso tadi, movement sensoris tadi gitu. Jadi sebenarnya mau di itu sensomotor, apakah itu di movement based learning, itu mempunyai background teori yang sama. Dan bahkan sama, di benar. Movement based learning juga ya dimensi-dimensinya juga sama. Jadi kalau misalnya nanti di movement based learning itu vestibular, hubungannya sama kontrol midline itu sama kok. Sama. Gitu. Oke, Mbak Nia, karena kita waktunya tinggal 2 menit lagi. Jadi aduh, cepet banget ya. Silakan. Betul. Jadi silakan pesan-pesan buat ayah bunda semua di rumah, dan mohon maaf buat ayah bunda semua karena tidak semua pertanyaan bisa dijawab karena sesinya kita singkat sekali.
Kalau memang masih ada yang ditanyakan, boleh DM saya atau DM Mbak Nia. Nanti Oke, kita akan jawab benar. bantu dengan menjawab by chat ya, gitu. Oke, Mbak Nia silakan pesan-pesan buat ayah bunda. Oke, jadi untuk pesan-pesan untuk ayah bunda, jadi secara sejak sedini mungkin kalau ayah bunda punya bayi atau punya keponakan, sebaiknya stimulasi dini sangat penting banget. Apalagi nih ayah bunda mungkin Mm-mm, bundanya lagi hamil gitu ya kan. Stimulasi itu baik mm-mm. banget bunda, baik untuk kognitifnya, baik pun untuk sensori motorik kasar, motorik halus, kontak mata, respon lihat. Karena sesungguhnya stimulasi itu adalah informasi sebenarnya yang diberikan seorang ayah atau seorang ibu untuk tumbuh kembang anak. Jadi ketika ayah sama Oke, ibu ini Mbak Nia. Wak Oke, Mbak Nia karena waktunya tinggal 15 detik lagi, Oke, mungkin itu aja dulu. Kita pamit semua oke, buat ayah bunda. Mbak Nia terima kasih oke, sekali waktunya. oke, Kita akan ha? nanti kapan-kapan bahas tema yang berbeda. Oke, Ayah bunda selalu siap. simak aja IG kita. Kita pamit Oke, semua, ayah bunda, oke. saya dan Mbak Nia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, dokter.